Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarto, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022, jurusan Biologi Universitas Lampung. Saya akan menyampaikan desain invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Refleksi pengalaman belajar yang paling bermakna yang pertama yaitu cara belajar menggunakan alur merdeka, di mana cara belajar menggunakan alur merdeka ini terdiri dari beberapa langkah yang berdasar dari kata merdeka itu sendiri. Yang pertama adalah mulai dari diri, kedua eksplorasi konsep, ketiga ruang kolaborasi, keempat demonstrasi kontekstual, kelima elaborasi pemahaman, keenam koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Dan ternyata cara belajar menggunakan alur merdeka ini selaras dengan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah menurut Edgar Dale. Pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale itu memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Jadi cara belajar menggunakan alur merdeka ini sudah selaras dengan apa yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengalaman belajar menggunakan alur merdeka membuat pola belajar saya menjadi lebih baik. Yang tadinya tidak runtut dan sistematis menjadi lebih runtut dan sistematis. Menjadi lebih mudah saat memahami materi baru yang belum saya pahami. Refleksi pengalaman belajar yang paling bermakna yang kedua adalah berasal dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nilai-nilai bermakna yang saya dapat yaitu saya mendapat ilmu baru mengenai penyediaan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, serta sebagai guru tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, hasil, tugas, ujian, dan sebagainya, tetapi juga fokus pada aspek berdiferensiasi, baik konten, proses, dan produk. Refleksi pengalaman belajar yang paling bermakna yang ketiga yaitu berasal dari mata kuliah Computational Thinking atau CT. Pada pembelajaran mata kuliah CT, saya diajarkan bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan dengan cara berpikir komputasi. Saya mampu menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari yang saya hadapi menggunakan cara berpikir komputasi tersebut. Dan hal ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Dengan pengalaman baru ini, saya menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan sehari-hari yang saya hadapi. Di mana dalam cara berpikir komputasi ini memiliki 4 fondasi. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi ini tidak seperti model pembelajaran, dalam penerapannya bisa diacak atau tidak sesuai urutan. Dekomposisi itu sendiri adalah pembagian persoalan ke dalam beberapa sub persoalan yang lebih kecil. Kemudian pengenalan pola adalah pengamatan atau analisis terhadap berbagai kesamaan yang ada di antara persoalan-persoalan. Kemudian abstraksi adalah proses eliminasi bagian-bagian yang tidak relevan dari suatu persoalan. Dan yang terakhir adalah algoritma, adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Dengan 4 fondasi CT tersebut, kita dapat mengembangkan solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan ini adalah artefak pembelajaran bahwa saya telah mengikuti perkuliahan pembelajaran berdiferensiasi dan computational thinking. Kesimpulan hasil refleksi 3 pengalaman belajar yang paling bermakna atau best practice. Setelah belajar mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan computational thinking, serta belajar menggunakan alur merdeka, saya mampu menyusun perangkat pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik dalam belajar, yang saya integrasikan dengan cara berpikir komputasi dan menggunakan cara belajar alur merdeka. Perubahan paradigma tentang makna guru. Setelah merefleksikan pengalaman belajar,
Menurut saya, makna guru adalah bukan hanya sebagai pengajar saja, melainkan sebagai model, motivator, dan fasilitator dalam belajar. Menjadi guru yang dicintai ketika ada, dirindukan ketika tidak ada, hadir dengan kesederhanaan, mengajar dengan kewibawaan, dan penuh kasih sayang, selalu memberi motivasi pada peserta didik dan mengajar dengan penuh cinta. Jadi benar bahwa sebagai guru itu tidak hanya sebagai pengajar saja, melainkan sebagai model, memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Sebagai motivator, memberikan motivasi bagi peserta didik yang tidak semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan menjadi fasilitator atau membantu peserta didik ketika sedang belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Desain inovasi. Desain inovasi yang saya lakukan itu memiliki latar belakang berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 10-2 SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Didapatkan hasil bahwa peserta didik belum mampu menyerap dan memahami materi secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan guru belum menerapkan secara maksimal pembelajaran berdiferensiasi dan peserta didik tidak antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sini dapat terlihat jelas bahwa aktivitas peserta didik ada salah satu peserta didik yang asik bermain game ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Yang kemudian ada salah satu peserta didik juga yang asik bermain WhatsApp ketika kegiatan belajar sedang berlangsung. Sedangkan peserta didik yang lain sedang mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya menyusun sebuah inovasi, yaitu rancangan pembelajaran yang menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dengan mengintegrasikan fondasi computational thinking. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yang pertama adalah menyusun modul ajar. Jadi modul ajar yang saya akan buat atau yang akan saya rancang itu adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT dengan mengintegrasikan fondasi computational thinking. Kemudian yang kedua adalah menyusun LKPD. LKPD yang saya buat akan memuat pendekatan pembelajaran CRT dengan mengintegrasikan fondasi computational thinking. Kemudian yang ketiga adalah menyusun instrumen penilaian. Rencana tindak lanjut yang selanjutnya yaitu bagian strategi. Jadi strategi yang saya gunakan yang pertama adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi apa saja yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah berdiferensiasi konten. Guru menggunakan materi ajar yang mengangkat latar belakang etnik peserta didik. Contohnya budaya Ngebabali di Lampung Barat dengan materi perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah berdiferensiasi proses. Guru memetakan peserta didik menjadi 3 tingkat berdasarkan kemampuan kognitif, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang rendah diberikan scaffolding, yang sedang melakukan try before me, dan yang tinggi belajar mandiri. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk. Produk yang dihasilkan itu bisa bervariasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Misalkan kinestetik membuat infografis, auditory membuat audio, kemudian visual menggunakan video, dan membaca dan menulis bisa sebuah artikel atau teks. Kemudian rencana tindak lanjut yang selanjutnya adalah menerapkan cara belajar menggunakan alur merdeka. Jadi langkah alur merdeka ini akan saya terapkan di kegiatan pembelajaran. Langkah alur merdeka yang dikerjakan peserta didik di rumah adalah mulai dari diri dan eksplorasi konsep, dan yang sisanya yaitu ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, sampai ke aksi nyata itu dikerjakan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.